Universitas Negeri Surabaya merupakan kampus yang terbuka terhadap kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas. Dibuktikan dengan adanya jalur penerimaan khusus untuk penyandang disabilitas. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen dari Universitas Negeri Surabaya untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas, memenuhi haknya memperoleh pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. Melalui sistem ini, Universitas Negeri Surabaya berkomitmen untuk menyediakan lingkungan, sarana, dan sistem layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Berikut adalah wawancara dengan salah satu anak disabilitas yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Baik, permisi ya Kak. Iya. Boleh perkenalan terlebih dahulu Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Miftahul Salama. Saya dari Pendidikan Luar Biasa Angkatan 2023 PLBD. Saya berasal dari Kota Mojokerto. Baik, perkenalkan juga ya Kak, nama saya Cynthia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2023. Berasal dari Sidoarjo Kak. PP ya Kak ya? Iya. Wah, jauh banget. Iya. Oke, boleh sedikit saya mau bertanya sedikit ya Kak ya? Iya, boleh. Oke, menurut Kakak ini di UNESA ini sudah termasuk kampus inklusif enggak Kak? Belum sepenuhnya sih Kak. Kalau ini Kakak itu menanyakan tentang keseluruhan kampus ya Kak ya? Iya. Belum sih. Karena kenapa kok saya mengatakan belum? Karena mungkin dari pendidikan saya sendiri itu udah lengkap dari segi fasilitas, mungkin yang kayak ada guiding blocknya. Mungkin kalau teman-teman non disabilitas itu jalur-jalur yang kuning-kuning gitu ya Kak ya warnanya gitu. Nah mungkin itu memudahkan untuk saya menuju ke kelas, menuju jalur-jalur ke kelas. Terus dan juga ada ram tangga gitu ya Kak ya. Di mana ram tangga itu kan jalannya nggak terlalu bahaya gitu kan. Terus untuk kursi roda juga bisa dilalui kursi roda juga gitu. Jadi sangat aksesibel sekali sih Kak kalau di pendidikan saya. Terus di setiap ruangan kelasnya itu sudah ada braille-nya Kak gitu. Misal kayak ruang kuliah berapa gitu ya, ruang kuliah 0002 berapa gitu ya kayak misal. Nah itu untuk memudahkan semisal besok ada kuliah ya di kelas berapa, di kelas ruang kuliah keberapa itu ada sih Kak, sehingga itu memudahkan untuk kita yang disabilitas netra maupun disabilitas yang lainnya gitu. Dan untuk website UNESA itu sendiri juga UNESA sendiri juga udah berusaha menyeting gitu kayak dimana agar SSO UNESA itu bisa dijangkau oleh aplikasi yang digunakan oleh tunanetra. Nah pasti kakaknya penasaran nih ya Kak ya, aplikasi apa ya itu kira-kira gitu. Nah aplikasi tersebut itu yang disebut dengan NVDA atau screen reader gitu Kak. Jadi dimana aplikasi tersebut itu untuk pembaca layar. Jadi apapun itu yang ada di laptop itu dibacakan semua Kak. Misal kayak ada Microsoft Word, ada WhatsApp, ada Notepad yang buat nulis-nulis itu Kak ya, itu dibacakan semua, termasuk website UNESA gitu. Begitupun juga di HP gitu ya Kak ya. Di HP itu juga ada aplikasinya namanya Smart Voice, Vokalizer Suara, Smart TTS, dan juga Jeswo gitu. Ya sangat inklusif banget ya Kak kalau mungkin di jurusan saya gitu. Tapi kalau website UNESA itu kayaknya buat keseluruhan mahasiswa UNESA gitu kampus. Tapi kalau dibilang inklusif belum sih Kak, karena kan yang ramah disabilitas itu dari segi fasilitasnya kayaknya masih di jurusan saya aja Kak gitu. Dan sedangkan dari jurusan lainnya tuh kayaknya belum memadai gitu ya Kak? Iya, mungkin sedangkan teman-teman disabilitas itu mereka berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai keinginan mereka gitu. Kayak contohnya tunanetra itu pengen jadi penerjemah translate English ke Indonesia. Nah itu kan mereka juga harus kuliah sastra Inggris dulu Kak, biar dia itu paham gitu. Sedangkan di FBS sendiri tuh serem sekali Kak jalanannya.
Iya, terus lebih sering merepotkan teman-temannya sih Kak. Kalau yang dari cerita-cerita teman saya itu apa ya, dari segi fasilitasnya aja nggak akses, apalagi teman-temannya gitu Kak. Itu mau kuliah itu tantangannya sangat banyak sekali sih Kak, sehingga sulit gitu ya? iya, terus pada saat mau kuliah itu yang mereka yang ambilnya itu jurusannya yang di FBS itu merasa gitu Kak, wah sekarang kuliah ya males gitu Kak. Itu tuh bukan males karena belajarnya Kak, karena tempatnya yang nggak akses gitu, yang apalagi kalau hujan-hujan gitu loh Kak. Ya itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Iya. Yang pertanyaan kedua, apa dampak yang dirasakan yang didapat di berada di kampus UNESA ini Kak? Dampaknya ya Kak ya, Iya. dampak positif atau gimana? Iya, dampak positifnya untuk kakak sendiri yang disabilitas gitu. Kalau dampak positif saya itu alhamdulillah sih Kak, saya itu selalu bahagia gitu ya Kak ya. Terus saya juga mendapatkan teman yang banyak di sini. Terus saya juga mendapatkan ilmu yang begitu sangat luas sekali gitu ya Kak ya. Apalagi ini pertama kali saya sekolah di inklusi, di mana saya dulu itu belum pernah sama sekali sekolah di inklusi. Dulu saya tuh di SLB aja Kak sekolahnya Kak gitu. Terus dari dosen-dosennya itu juga baik-baik gitu Kak. Terus dosennya itu ramah-ramah, selalu tersenyum gitu Dari Kak. teman-teman kakak juga begitu. Iya gitu. Kalau dari segi teman-teman itu ada yang ya kebanyakan terima sih Kak, tapi ada salah satu yang mereka itu menerima kita karena terpaksa, itu juga ada. Juga ada seperti itu kan. Tapi kakaknya tidak berkecil hati kan? Iya iya. Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara saya. Terima kasih banyak ya Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Pak. Dadah dulu Kak.